Yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti dengan saksama Mauidhah Hasanah yang akan diaturkan oleh yang terhormat yang kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Aqil Siraj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kita haturkan wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi wa maulai hadratus syekh akhil azizil karim Kiai Haji Ulil Albab Arwani atalallahu baqa'ah. Jane enak dipanggil Gus jane. Kalau Gus nakal-nakal sithik enggak apa-apa. Kalau udah kiai itu enggak boleh nakal. Yang saya hormati Ketua Wilayah NU Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Dr. Abu Hafsin Azzahullah, rekan-rekan pengurus NU Kudus, Al-Qudus, Pak Kiai Husnan dan seluruh jajarannya, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser Ibnu PPNU, Lajnah yang ada di Kudus, Lajnah NU, para tamu undangan yang saya hormati, para pejabat pemerintah kalau ada ya? Oh Pak Dandim, Masya Allah. Saya kira Kiai Pak Dandim. Dandimnya Kiai. Pimpinan Yayasan Al-Ma'ruf, Pendidikan Ma'arif NU Al-Ma'ruf yang selalu mendapatkan ridho Allah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyuhal khudur. Boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Kalau maulid yang dihormati harinya, di mana hari itu dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hari Maulid Nabi itu sebenarnya tidak mutafak. Apa benar tanggal 12 Rabiul Awal? Itu sebenarnya masih khilaf, masih ada pro kontra lah. Maka kalau ulama Cirebon mengatakannya maulud, bukan maulid. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan. Kalau maulid hari di mana kelahirannya bayi tersebut. Terserah mau maulid yang penting ada snacknya, yang penting dapat syafaat Rasulullah SAW. Maulid Nabi yang pertama kali mengadakan bukan Syamsud Daulah, bukan Nizamil Mulk, tapi Sultan Al-Mu'izz Lidinillah dari dinasti Fatimiyah. Beliau tadinya pusat pemerintahannya di Tunis, kemudian melakukan ekspansi pelebaran kekuasaan, masuk ke Mesir, mengalahkan Sultan Ahmad bin Tolun, memindahkan ibu kota Fustat, membangun kota baru Al-Qahirah yang menang. Yang diperintah membangun kota Al-Qahirah adalah panglima perangnya namanya Jauhar As-Sokli, itu dari pulau yang ada di Mediterranean, Sikilla, Sakalia kalau sekarang namanya, salah satu pulau yang ada di Laut Tengah. Kemudian membangun masjid diberi nama Al-Azhar karena dinasti Fatimiyah Al-Mu'izz Lidinillah mempunyai obsesi, mempunyai cita-cita bahwa pusatnya Syiah
itu di Mesir. 10 sultan dinasti Fatimiyin Syiah ternyata setelah selesai tumbang dinasti Fatimiyah diganti oleh dinasti Mamalik, ternyata Syiah tidak laku di Mesir. Begitu selesai penguasa Syiah, bubarlah Syiah di Mesir. Tinggal sisa-sisa bekas-bekas kulturnya, pengaruh-pengaruh peninggalan culture-nya ada, tapi mazhab Syiahnya hilang betul dari Mesir. Bahkan Al-Azhar sampai sekarang yang dibangun sejak tahun 395 Hijriah sampai sekarang malah menjadi pusat kajian pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ini sejarah harus tahu semua. Jadi yang mendirikan Al-Qahirah, mendirikan Al-Azhar itu Syiah. Tapi setelah dinasti Syiah bubar, 10 raja selesai, hilanglah Syiah dari masyarakat Mesir. Tinggal sisa-sisanya masih ada, seperti yang memuji-muji Sayyidina Ali, yang itu juga sisa-sisa yang ada di kita juga di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat piro, surat apa, golek dhewe. Mosok nang kudus tak duduke ayate apa, nomor ayate. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, ojo kabeh-kabeh wong Islam, wong mukmin warga NU jadi anggota DPR. Ojo kabeh-kabeh aktivitasnya di luar rumah. Ya harus ada yang DPR, harus ada yang TNI, Polri, harus ada pegawai negeri, tapi ojo kabeh-kabeh. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak seyogyanya semua orang mukmin itu aktivitasnya keluar dari rumah, di luar rumah. Selalu aktif mobile. Tapi harus ada sekelompok yang tenang, anteng, meneng. Al-Ma'ruf, Al-Qudsiyah, apalagi? Anteng, tenang. Betul usah pengen datang ke DPR, betul usah ben pengurus partai. Ya paling-paling 5 tahun sekali jadi tim sukses. Lumayan gue ganti mobil. Buatan teng Kudus, buatan kita teng daerah lain nih, teng Kudus buatan. Apa tugasnya yang anteng di Al-Ma'ruf, anteng di Al-Qudsiyah itu? Nopo tugasnya? Tidak kalah mulianya dari yang aktif di luar, tidak kalah beratnya dengan yang di DPR atau di birokrat atau pejabat, bahkan lebih berat tugasnya Kiai Ulil dan Kiai yang memangku madrasah ini atau pendidikan, liyatafaqahu fiddin, untuk membangun pemahaman yang benar, yang sahih, pemahaman agama, menjaga, membangun, mengembangkan, mendalami, memperluas pemahaman-pemahaman agama. Kalau kita lihat lafal yatafaqahu fi'il mudhari, zamannya mustakbal, artinya pemahaman agama harus selalu berkembang, tidak boleh mandek. Mandek fi'il madhi namanya, mandek. Kitabnya yang dibaca itu, tapi cara menyampaikan pengertiannya harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, muqtadul hal, munasabah lil waqi', mutabaqah liz zaman wal makan. Kalau mau bahasa Arab itulah harus kontekstual. Ngajine Fathul Mu'in, tapi kalau dulu pakai pen, pakai tinta, tool, sekarang tidak, pakainya laptop. Kiainya pakai sarung, malah nggak pakai celana dalam karena enak ISIS. Pokoknya kalau kiai yang pakai sarung itu anaknya banyak karena gampang, praktis. Kalau pakai celana sedikit.
yang dibaca Fathul Mu'in, tapi cara memberi maknanya harus kontekstual. Faslun fil hiwalati, pasal ini Kiai Musannif Muhammad Zainuddin Al-Malebari dari India Selatan, Provinsi Kerala, Kota Malebar, akan menjelaskan kepada kita tentang apa itu letter of credit. Itu hiwala maknanya. Ligeran, apa ligeran? Apa itu LC? Apa itu letter of credit? Dan mengapa kita harus pakai LC? Pengusaha-pengusaha besar, konglomerat terutama yang punya pertambangan itu, kalau menjual batu bara pakai uang cash bisa ngapusi pemerintah. Saya hanya menjual seharga 10 miliar kok, atau 5 miliar kok. Tapi kalau pakai LC tidak bisa. Karena LC pasti diketahui oleh BI, maka pajaknya sekian. Kamu bohong kalau ngaku 5 miliar, kamu telah menjual batu bara dapat uang 10 miliar. Nih, coba LC pasti masuk ke administrasi negara di bawah pantauan BI. Itu perlunya faslun fil hiwala. Jangan ngajine hiwala ligeran. Faslun fis syuf'ati. Pasal ini Syekh Abi Syuja', pengarang Fathul Qorib, akan menjelaskan kepada kita tentang bursa saham syuf'ah itu. Makna ini kiai syuf'ah ngejogi rego. Apa ngejogi rego? Tetap pakai Fathul Mu'in, tetap pakai sarung, ngelemprak, lesehan, ora usah kursi, ora usah nggodasi lah. Tetap ngoten mawon. Tapi cara memberi wawasan kepada murid sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Syuf'ah, bursa saham, salam, inden, wathiqah, kolateral, doman, bank garansi, musyarakah, profit sharing, mudharabah, markup profit. Gitu cara maknanya, Masya Allah. Itu namanya yatafaqahu fi'il mudhari'. Kalau sampean masih maknani ligeran, ngejogi rego, tempo, fi'il madi. Sedangkan Qur'annya dawe Gusti Allah napa fi'il mudhari. Bukan berarti kita tidak menghargai ulama dulu. Saya bisa segini juga karena ngaji lempraan cara maknane mbiyen niku. Tapi mari kita kembangkan pemahaman supaya sesuai dengan tuntutan zaman, boten ketinggalan dengan kelompok lain. Ternyata ketika BI membuka peluang tenaga kerja, membutuhkan 16.000 tenaga kerja untuk mengelola bank syariah, bank Islam lah kira-kira, kita masih gugup menerima tawaran itu. Padahal ilmunya sudah penuh, takribnya wis khatam wolak-walik, Fathul Mu'innya wis pasaran nang dindi. Tapi untuk menyambung, mengkontekkan antara pemahaman yang kita miliki, ilmu yang kita miliki dengan kebutuhan yang ada, kadang sering kita boten nyambung karena masih menggunakan cara-cara fi'il madi. Monggo al-ma'ruf mulai sekarang harus fi'il mudhari'. Nggak usah pakai celana nggak apa-apa, nggak usah pakai dasi nggak apa-apa, minyak wanginya misik nggak apa-apa, nggak usah Bulgari, nggak usah. Tapi wawasannya tidak kalah dengan yang Bulgari, tidak kalah dengan yang pakai dasi itu. Apa dasi itu belum tuh pinter. Hadirin yang saya hormati. Dah. Apa arti dari sisi lain apa artinya tafaqquhu? Artinya bahwa Al-Quran dan hadis, terutama Al-Quran, memberi kepercayaan amanat kepada ulama, kepada kita santri untuk mengembangkan pemahaman Islam. Quran tidak membawa rincian. Quran bukan kitab ilmu. Muqaddimah, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kesimpulan. Mboten ngoten Quran niku, mboten ngoten niku. Bukan kitab disertasi kaya kitab buku ilmiah mboten. Quran wahyu yang memberikan motivasi, dorongan kepada kita agar berpikir, agar yatafaqahu, agar paham tentang agama. Tidak semua di Quran ada, tapi kamu yang harus paham. Itu artinya tafaqahu. Contoh, yang udah contoh rapat paham jenengan ya. Di Quran itu loh bola bali aqimus sholah.
tidak dijelaskan salat ki ping pira, jenenge salat apa-apa, rakaate pira, waktune kapan, mboten wonten teng Quran. Mboten wonten, enggak dijelaskan itu. Bola-bali malah orang yang tidak salat akan masuk neraka sakor, masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Jangankan tidak salat, ngremehaken, gampangaken salatnya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi segitu pentingnya salat, Quran tidak merinci, tidak ada penjelasan salat ki ping pira, jenenge salat ki apa, waktune kapan, rakaate pira. Betul wonten niku? Ada di hadis. Yang ada di hadis, salat itu sehari semalam khamsi auqat, jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, rakaate papat telu, papat loro. Waktune min tulu'il fajr shadiq ila syuruqi syams, min zawali syams ila masiri dhilli syai'in mithlahu, waktu zuhur itu, dan seterusnya. Setelah baca di hadis, tahu nama salat, berapa kali rakaatnya, kemudian apa saja yang harus kita penuhi sebelum salat, namanya syarat. Apa saja yang harus kita penuhi ketika kita dalam salat, namanya rukun. Apa saja yang bisa membatalkan sholat kita, namanya mubtilat atau nawakid. Mboten wonten teng hadis. Disinilah para ulama mencurahkan, mengerahkan segala kekuatan kecerdasannya dalam rangka yatafaqahu fiddin. Muncullah arkanus sholati arba'ata asyar, rukune salat 14, al-awwal takbiratul ihram, ats-tsani an-niyyah, ats-tsalitsu al-qiyamu liman istata'a, ar-rabi'u qiraatul fatihati fihi, al-khamisu ar-ruku'u, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Bukan Quran, bukan hadis, bukan dawuh sahabat, apalagi dawuhnya Rasulullah. Karya ulama dalam rangka melaksanakan yatafaqahu. Maka kalau ada orang mau sholat, belajar sholat, hanya Quran dan hadis saja tidak akan bisa sholat. Ono wong arep belajar sholat, ojo ndelok nang masjid lho, ojo ndelok nang sholat lho. Cari di Quran hadis, nggak akan bisa. Potong leher saya kalau bisa. Kudu nganggo ilmu fikih, gaweane ulama. Lunga haji, meneng nang hotel sing paling cedek karo Masjidil Haram, Grand Zam-Zam sing ono jame niku. Basa tanggal 9 budal nang Arafah, budal nang Muzdalifah, Mina, wukuf, mabit, jumrah, ramil jamarat, ora arep melok. Mau cari sendiri. Buka Quran, buka hadis Bukhari Muslim. Arafah itu dari hotel ke utara apa ke selatan, barat apa timur, berapa kilometer, kalau naik mobil berapa jam, kalau jalan kaki berapa jam, kira-kira ada nggak di Bukhari Muslim itu? Orang melok TPHI, orang melok Syekh, orang melok, harus sendiri kembali pada Quran dan hadis. Mau cari Arafah sendiri, kesasar teko Baghdad. Ayo apaan? Kalau kamu ingin cepat nyampe ke Arafah, melu kepala rombongan TPHI ya, TPIH, melu. Pengalaman ibu juga KPIH ibu ya. Untungnya lumayan. Melu nang pembimbing agama kiai ustadz tahu dari syah dari maktab itu loh, nyampe ke Arafah. Meluwo itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ikutlah, bahasa Arabnya taklidlah. Kita tidak akan bisa praktek ibadah, sholat, bagi-bagi zakat dan seterusnya, haji, umrah kalau tidak taklid kepada ulama. Paham betul? Kalau ada orang mengatakan mari kita kembali Quran dan hadis tanpa ijma' dan qiyas, goblok, bodoh, tolol. Quran diturunkan oleh Allah, malaikat Jibril datang Rasulullah. Rasulullah mboten saged nulis, yang nulis Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah setelah masuk Islam tahun 6 Hijriah. Tulisan Arab dereng sempurna, titik mawon mboten wonten. Menawi mboten percaya monggo kali kula
Kesah Istanbul Turki. Wonten Quran asli, wonten surat-surat Kanjeng Nabi nyurati gubernur-gubernur. Kula mboten saged maca, titikan mboten wonten. Ba ta sa jim polos, hak polos, betul titik. Nah, setelah banyak orang tidak bisa baca tulisan Arab, maka tulisan Arab harus disempurnakan. Tuntutan itulah yang menjadi tanggung jawab ulama yatafaqahu fiddin. Tahun 62 Hijriah, Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan sahabat, bukan siapa-siapa, ulama lah Abul Aswad Ad-Du'ali, bikin titik, titik 1 di bawah, titik 2 di atas, titik 3 dan seterusnya itu. Wis ono titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 180 Hijriah bikin harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasjid, sukun. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap sampai sekarang masih innallaha wasimun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, sapangat Rasulullah alhamdulillah ngalamin ahli sunawal. Artinya apa? Artinya keluarnya suara tidak benar. Keluarnya suara mengucapkan huruf Arab boten bener. Makhraj tidak benar. Keluarnya suara bahasa Arabnya apa? Makhraj. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224, siapa Bu? Bikin ilmu tajwid. Abu Ubaid Qasim bin Salam wafatnya tahun 224. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halak. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, alif lam mim bacanya gimana? Alam. Kok harus dibaca alif lam mim? Karena ada ilmu tajwid. Itu namanya mad, apa? Mad lazim, mutasil, harfi, musaqal. Ayo, pinter-pinter, luar biasa. Kulo kalah kulo. Kebutuhan juga, karena umat Islam semakin berkembang. Tidak mungkin semua orang bisa menguasai baca Arab dengan benar. Maka Imam Sibaweh bikin ilmu nahu, grammar. Dengan kebutuhan juga, saat itu dibutuhkan bagaimana membuat teori, sistem, ilmu supaya bisa mengoreksi hadis. Hadis ono sing palsu, akeh sing palsu, ya ono sing bener, semrawut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah, Kiai bikin ilmu sistem piye carane menseleksi hadis. Jadilah ilmu mustalahul hadis. Hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dhaif pun ada yang maktu, munqati, mursal, muallal. Namanya ilmu mustalah. Bikinannya ulama Syihabuddin Roma Hurmuzi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bikinnya tahun 99. Tanpa ilmu mustalah hadis kita nggak tahu mana hadis sahih, mana bukan sahih. Ya kecuali ngambil hadisnya dari tanggalan sahih kabeh. Rawahu kalender. Bola bali setahun khutbah itu hadisnya cuma 12 karena kalendernya 6 lembar. Jumatan di sini itu yang keluar, Jumatan di sana itu yang keluar. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa? Saya tanya, Bukharinya juz berapa Ustaz? Halaman berapa Ustaz? Kaget dia. Maaf saya nggak ngambil langsung Bukhari. Ngambilnya dari mana? Dari tanggalan. Rawahu Muhammadiyah ibu keto ibu. Sombongnya setengah mati, masya Allah. Dah. Ketika bahasa Arab yang fasih mulai pudar karena campur dengan orang ajam masuk Islam, dibutuhkan sebuah ilmu yang menjaga kesusastraan Arab. Maka Imam Amr bin Ubaid bikin ilmul balaghah. Rahasia sastra Arab adalah di 3 pilar: ma'ani, bayan, badi'. Bukan sahabat.
Wah banyak sekali kalau cerita ini, saya banyak sekali kalau cerita ilmu ini, nggak cukup waktunya ya. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Abdullah bin Idris bin Syafi', lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun. Imam Syafi'i itu masih tua saya, 58 tahun. Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur umurnya 39. Waktu wafat tuh jadi ketua umum PBNU, merangkap menteri agama. Kalau sekarang nggak bisa merangkap jadi menteri, ADR-nya begitu. Dulu merangkap boleh dulu. Wafat umur 39 tahun. Imam Syafi'i Imam Syafi'i umurnya pendek tapi jembar. Di Kudus ada orang umurnya panjang tapi ciut. Lumayan satu suara kalau pilkada. Oleh 20.000. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, gimana caranya saya supaya bisa